What's up everybody, dan balik lagi di Suka-Suka Gue Kopi Channel di All About Tembes bareng gue, Odi. Nah, hari ini kita bakal bikin lagi nih bahan-bahan baku yang kebetulan kemarin gue pakai juga waktu kompetisi di Kopi Gue Spirit, yaitu rice syrup dari Korea. Bahasa Korea itu sesal jocheong. Sorry kalau penyebutannya salah. Nah, jadi rice syrup itu apa sih? Jadi rice syrup itu sebenarnya adalah sirup yang dibikin dari beras tanpa masukin gula sama sekali. Gimana caranya dan gimana cara dapat manisnya? Itu adalah dari si berasnya sendiri. Jadi kalau di beras itu ada namanya starch. Starchnya adalah pati. Nah, kalau misalkan nih kalian kalau lagi makan nasi kan kalian suka makan pas kalian lagi gigit terus tiba-tiba berasa manis. Nah, itu si starch itu ke breakdown jadi simple glucose namanya, melalui bantuan dari enzim amilase. Nah, hari ini kita bakal ambil amilase itu dari si barley malt extract. Nah, let's make it. Jadi pertama-tama kalian harus punya beras. Mau beras apapun boleh. Di Oma Cafe kita pakai beras cultivar C4. Kenapa cultivar ini? Karena secara kadar starch dia lumayan tinggi. Jadi kita bakal pakai sebanyak 300 gram untuk satu kali resep ini. Put that aside. Terus kalian bakal mau untuk cuci beras ini sampai air belasannya tuh bersih banget. Jadi benar-benar bening. Nah, sudah bersih. Jadi kalau udah bersih kayak gini, next adalah kalian tinggal masukin air sebanyak kurang lebih 540 gram. Dan kita bakal masak dulu sih berasnya ini jadi nasi. Nah, kebetulan di Oma Cafe Thermomix, jadi kita pakai Thermomix buat bikin si rice syrup ini. Cuman kalau misalkan kalian di rumah dan kalian nggak punya akses ke Thermomix atau bahan-bahan seperti ini, kalian bisa bikin nasi seperti biasanya aja, antara pakai rice cooker atau mungkin kalian bisa juga pakai kompor kayak biasa. Gitu. Jadi untuk bikin rice syrup ini sebenarnya stepnya lumayan panjang. Jadi kalau dibagi step itu sebenarnya ada sekitar 3 step. Step pertama itu bener-bener kita jadi masak nasinya dulu. Masak berasnya jadi nasi. Terus nanti udah setelah itu step kedua adalah fermentasi, dimana kita bakal campurin si nasi itu dengan malt extract dan dibantu sedikit air juga. Fermentasi selama 8 jam. Habis itu setelah 8 jam jadi udah nge-breakdown si starch dari si berasnya jadi simple glucose, baru di-reduce ke thickness yang kalian mau. Masukkan air sebanyak 540 gram. Tutup. Oke, jadi kita bakal nunggu selama sekitar 30 menit sampai nasinya matang. Habis itu baru kita bakal masuk ke fase 2, yaitu fermentasi. Be right back. Nah, jadi udah setengah jam dan nasi udah matang. Nah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita masukkan air lagi dan juga malt extract untuk kita fermentasi nasi ini. Kita bakal masukkan sekitar 420 gram air dan juga 60 gram malt extract.
Setelah ini kita blender dulu buat nyampurin semua bahan-bahannya. Nah, setelah di blender, kita bakal ferment 60 derajat selama 8 jam. Jadi kita bakal diamkan dan fermentasi selama 8 jam ini. Nah, di fase ini, si malt extract ini bakal mengeluarkan enzim amilase yang nanti bakal merubah starch dari si nasi tersebut menjadi simple glucose. Karena lama, nah, kita ada yang sudah jadi. Kurang lebih seperti ini setelah difermentasi selama 8 jam. Habis ini bakal kita blender lagi untuk mencampurkan semua bahan-bahannya dan juga kita saring. Setelah disaring nanti kita bakal reduce untuk bikin dia lebih concentrated dan lebih manis lagi. Mari kita blender dulu. Nah, sekarang bakal siapkan spoon atau apapun dan juga strainer untuk menyaring si liquid tersebut. Jadi yang kita bakal ambil cuma si airnya aja sebetulnya. Akhirnya selesai juga. Sentimen ini bisa kalian gunakan lagi antara mau jadi pupuk atau misalkan kalian tinggal tambahin gula dan dikeringkan. Enak juga, kemarin kita bikin jadi kayak kue gitu. Oke, kita kesampingkan dulu. Ini hasil yang sudah disaring. Jadi sebenarnya lebih kita mengeluarkan sentimen-sentimen yang agak lebih besar aja, lebih kasar. Setelah itu, kalau kita bisa satu resep itu bakal jadi sekitar 1 liter. Nah, habis itu kita bakal reduce sampai sekitar 40%. Jadi lumayan concentrate ya. Nah, kalau kalian di rumah pengen nge-reduce, gampang sebenarnya, tinggal pakai kompor dan dimasak slow cook pakai suhu rendah banget sambil di-reduce sampai ke konsentrasi yang kalian mau. Nah, ini kita bakal reduce selama kurang lebih 90 menit sampai 2 jam. Ntar kita bakal balik lagi untuk ngecek hasilnya. Yes, jadi setelah kita udah reduce sampai kurang lebih 2 jam, ini adalah hasil akhirnya. Kalau wangi sebenarnya mirip sama bau dodol sih. Bukan nyium bau dodol yang baru banget keluar dari panci pemasakan. Mirip nih wanginya. Oke. Tinggal kita measure. Tadi masuk 1,5 liter. Kita reduce 50%. Didapat di sekitar 750 Jun. Nah, setelah ini
Kalian tinggal tunggu dia agak dingin sampai at least ke suhu ruang. Terus udah deh, kalian tinggal pakai buat bikin minuman. Jadi si rice syrup ini bisa kalian pakai buat minuman, buat nambah tekstur, buat nambah sweetness juga bisa. Walaupun memang nggak bakal semanis pakai sirup dari gula ya, dari sukrose atau glukos. Kalau kemarin waktu si AJS, gue pakai ini buat nambah tekstur dari si minuman itu sendiri. Oke, sudah selesai. It's a very long process of making one syrup, but it is totally worth it. Jadi kalian kalau ada yang udah pernah bikin rice syrup di rumah, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin nextnya bisa bilang kalian mau request gue bikin apa, tulis saya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. And I'll see you on the next episode. Ciao!